Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Rombongan Wilayah Kabupaten Ustaz Darat Andoyo SPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Mamirah Dusun Ibu Dr. Mirah Sarya. Yang kami hormati Dr. Rizky Habibi SPPD. Yang kami hormati Dr. I. Gusti Nyaman Iswara Abdullah SPPD. Yang kami hormati Ustaz Ismail SMP Mamirah Kabupaten. Yang kami banggakan siswa dan siswa SMP Mamirah kelas 7 sampai kelas 9. Puji dan syukur selalu terpanjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara belajar bersama maestro dari pakar kesehatan. Yang sangat kita harapkan kepada Perkenalkan, nama saya Abdi Sambaga Satya. Dan saya Katara. Kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, belajar bersama maestro dari pakar kesehatan. Acara yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Acara yang terakhir, penutup dan doa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para hadirin sekalian. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zubair kelas 9. Kami persilakan. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Semoga melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta amal baik dari beliau yang membacakan dan juga mereka yang mendengarkan. Amin. Acara yang ketiga, belajar bersama maestro dari pakar kesehatan. Maestro yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Rizky Habibi SPPD, dokter spesialis penyakit dalam.
Tempat tanggal lahir Lamongan 20 April 1978. Bertempat tinggal di Jalan Suyoso nomor 49 Kota Probolinggo. Usia 42 tahun. Pendidikan terakhir pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran UNER, lulus tanggal 11 Mei 2011. Pengalaman kerja dokter magang bagian obstetri dan ginekologi RSUD Dr. Suwandi Surabaya tahun 2001. Dokter jaga BP Muhammadiyah Mojosari tahun 2002. Dokter jaga Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tahun 2002 sampai dengan 2005. Dokter jaga BP Muhammadiyah Parengan Lamongan tahun 2003. Dokter jaga RSUD Tongas Kota Probolinggo tahun 2007. Asisten konsultan penyakit dalam RSUD Ibnu Sina Gresik tahun 2011. Asisten konsultan penyakit dalam RSUD Haji Surabaya tahun 2011. Asisten konsultan penyakit dalam RSUD Sidoarjo tahun 2011. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya yang luar biasa dari SMP Namira, Pak Gatot, beserta para ustadz-ustadzah yang ikut hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ya pada pagi hari ini. Gimana, masih semangat? Ya, masih pagi. Kalau bentar lagi sudah habis semangatnya. Itu ya? Atau masih semangat sampai siang? Iya. Sisi sebelah kanan cowok-cowok, sebelah kiri apa ini? Sebutannya cewek-cewek ya? Atau murid-murid yang SMP Namira yang luar biasa. Jadi mulai dari mana ya ini ceritanya? Dulu saya memang SMP ya, saya dulu cerita sedikit aja ya, tidak usah banyak-banyak. Tapi ini cerita pengalaman pribadi mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Memang kita itu hebat menurut kita sendiri ya. Menurut orang lain tidak tahu kita hebat apa enggak. Tapi menurut saya dulu waktu SD barangkali atau SMP ada yang lebih hebat daripada saya. Jadi waktu sekolah itu saya memang rankingnya memang ya paling enggak 1, 2 itu masih ada ranking sekarang ya. Masih ada, enggak ada ya sekarang ya. Nah kalau dulu tuh memang ada ranking-ranking kelas, ranking 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau saya alhamdulillah masih 5 besar lah ya. Tapi saya melihat teman saya yang ranking 1, ranking 2 itu saya melihat dia justru lebih hebat daripada saya waktu itu. Karena saya tahu bahwa ranking 1, 2 waktu itu memang tidak cowok itu agak susah ranking 1, 2 main terus ya kan. Ranking 1, 2 itu banyak yang cewek-cewek, dari rajin belajar, nangkap pelajaran lebih cepat ya. Usia-usia SD SMP itu memang cewek itu luar biasa waktu zaman saya sekolah dulu. Nah, yang saya tahu teman saya yang satu ranking 1, 2 ini dia juga harus bantu orang tuanya, harus bantu untuk bekerja, bantu untuk di rumah dan lain-lain. Tapi dia rankingnya lebih tinggi daripada saya. Sedangkan saya sendiri cowok-cowok ini suruh bantu juga enggak, main bola iya, suruh belajar susah. Nah, gimana saya kok bisa melampaui dia? Susah kan? Sedangkan dia banyak bantu orang tua, kesempatan belajar dia itu saya rasa lebih banyak saya. Tapi saya kok kurang lah belajarnya itu, rankingnya kok nggak bisa naik. Nah, itu ternyata motivasi belajar tuh harus dipupuk mulai umur SD SMP ini. Yang pertama harus ditetapkan tujuan kalian belajar tuh apa dulu. Ya, ini yang penting coba direnungkan ya. Kalau usia SMP ini yang penting
harus bagus nilai di kelasnya, nanti mencapai angka nilai yang tinggi, yang bagus, itu dulu aja, jangka pendek itu dulu. Nanti mengenai jangka panjang, nanti kalian akan tahu nanti ke depannya, nanti oh nanti saya akan seperti ini, nantinya akan tahu. Tapi dalam jangka pendek ini, coba kalian dalam lingkup SMP Namira lokal ini, atau katakanlah di level mana ya, Probolinggo, atau mau ikut lomba-lomba, sekarang kan banyak ya lomba-lomba Omnas ya, Olimpiade Nasional. Nah, coba diikutin aja. Nah, nanti itu menata kalian tuh levelnya sampai ke berapa, sampai di mana. Karena kemampuan tiap-tiap siswa itu saya rasa tidak bisa sama, pasti berbeda. Ada yang memang level akademiknya dia memang bagus, ya kan? Untuk akademik dia memang menonjol tinggi. Ada yang level kecerdasan dia, sosialnya dia bagus. Dia memang di sekolah, di kelas biasa-biasa, tapi dia empati ke teman, dia jiwa sosialnya tinggi, itu macam-macam. Berarti mulai SMP ini saya rasa kalian harus tahu pribadi jenengan seperti apa nantinya. Nah, memang tidak bisa tahu langsung, butuh bantuan dari ustadz-ustadzah. Nanti seperti apa sih? Nanti kita itu tadi seperti apa? Yang kedua, pertama tadi apa? Tujuan kalian ya, tujuan kalian untuk visi ke depan nanti ini seperti apa? Harus ditetapkan. Tujuan belajarnya itu untuk apa sih? Nah, semakin kalian gantung setinggi langit, nah kalian akan semakin kuat untuk mengejarnya. Nggak wis Pak Dokter, saya nanti lulus SMP, SMA sini aja sudah, nggak jauh-jauh, nanti paling kemana, saya nggak mana-mana, di Probolinggo aja. Nah, jangan seperti itu. Coba jangan punya harapan seperti itu. Coba digantungkan yang setinggi-tingginya. Nah, itu. Sekilas saya jarak rumah dengan SMP itu jauh, paling enggak 6 kiloan. Jadi saya dulu naik kendaraan umum, naik sekolah, naik kendaraan umum pagi, sore pulang, cukup jauh. Ukuran desa sampai ke sekolah saya yang agak di kota itu agak jauh. Lain dengan yang mungkin teman-teman kan deket ya, di kota Probolinggo aja, naik sepeda Pancal udah nyampe, dianterin orang tua udah nyampe. Tapi kalau saya diantar orang tua tiap hari nggak sanggup, mesti harus sendiri. Nah, dengan usaha yang keras nantinya akan kamu nyampe tiap-tiap itu akan semakin apa ya, motivasi akan semakin tinggi untuk mencapai itu. Dari suatu dokter, saya di sekolah santai aja udah, bapak datang pelajaran pulang. Nah, jangan seperti itu. Coba digantungkan setinggi langit. Setelah saya SMP, alhamdulillah nilainya bagus. Nah, ini digantungkan lagi setinggi langit lagi. Nah, saya SMP dulu di Lamongan ya, di kota kecil gitu. Tapi saya SMA tidak mau di Lamongan. Saya SMA-nya harus lebih tinggi. Saya harus sekolah lebih tinggi. Saya dulu SMA-nya di Surabaya akhirnya. Nah, itu coba visi misinya dengan itu mulai ditata mulai sekarang, harus digantungkan setinggi langit. Nah, coba kalau misalnya saya dulu hanya di SMP Lamongan situ aja, di desa, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang. Nah, itu coba digantungkan lagi setinggi langit. Setelah SMA di Surabaya selesai, digantungkan lagi setinggi langit lagi. Harus ditempuh, harus ayo lebih tinggi lagi supaya nanti usaha kalian tuh lebih keras lagi. Tahu maksudnya ya? Lebih keras, jadi semakin kuat ini keinginan untuk mencapai jati yang tinggi itu, nanti usahanya justru lebih keras lagi. Setelah SMA selesai, lulus, masuk ujian nasional perguruan tinggi itu ya. Nah, pengen apa? Dulu ditanya, pengen masuk sekolah mana? Nah, ditanggul lagi di mana? Saya pengen jadi dokter. Nah, kan susah kan ya, masuk di perguruan tinggi fakultas kedokteran tuh pertarungannya luar biasa. Jadi coba ditambah lagi, tantang lagi, kamu tuh tantang diri sendiri. Ayo belajar lagi yang keras. Nah, alhamdulillah masuk di kedokteran, ya kan? Lama sekolahnya sampai 4 tambah 2, 6 tahun sekolah. Setelah selesai dokter umum ya. Nah, dicambuk lagi, ayo kamu sekolah lagi.
masuk sekolah lagi dengan usaha yang lebih keras lagi, masuk di spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah jadi sampai sekarang. Nah ini coba ditantang, kalian tuh ditantang diri sendiri mulai apa nih, SMP ini justru harus saatnya ini harus ditempa sedemikian rupa, ya kan? Memang motivasi yang pertama yang kita baca itu motivasi pertama adalah takut dulu. Mohon izin Ustadzah ya. Motivasi yang pertama itu adalah takut dulu. Justru saya baca kok motivasi pertama kok takut ya. Nggak tahu ya kenapa ya. Takut nggak kerjakan tugas, takut kalau nggak sekolah ya. Takut kalau nanti kerjaan tugas kita itu mungkin nggak tepat waktu atau salah. Nah itu motivasi yang awal, yang dasar, saya rasa ada betulnya itu mungkin ya. Takut kalau nanti sama temen nanti kalah rankingnya barangkali ya kan. Nah itu salah satunya adalah lingkungan ya. Di SMP Namira ini saya rasa salah satu sekolah yang terbaik ya. Tepuk tangan boleh? Jadi dulu SD, SMP banyak sekali di desa kan banyak. Tapi SMP, salah satu SMP yang saya alhamdulillah masuk ke dalam situ, SMP yang cukup baik lah ya. Kalau SMA ya sama, cukup baik juga. Kalau saya melihat SMP, SMA atau sekolah yang lain tuh baiknya tuh memang diantaranya murid-muridnya ya, teman-temannya yang salah satu saat saya bilang bahwa motivasi itu tidak hanya dari dalam, tapi dari teman-teman juga sangat-sangat bisa memotivasi. Nah tadi mungkin Bu Dokter sudah bilang bahwa teman-teman itu juga ikut memberikan efek yang apa ya? Harapannya efek yang negatif atau positif ya? Efek yang positif. Teman-teman tuh efeknya harus kita teman yang efek yang positif. Ayo kamu besok ada tugas, ayo kerjakan sama-sama. Kamu belum ngerjain ini kan? Nah itu teman yang bagus. Salah satunya adalah teman, dan yang kedua ini penting, lingkungan. Nah ini dibeli tidak bisa, lingkungan itu dibeli tidak bisa. Harus kita ciptakan lingkungan itu, lingkungan belajar. Boleh jadi sekolahnya biasa, tidak seperti SMP Namira, tapi lingkungan belajarnya, tuh kok ini teman-temannya kok berpacu semua ini, pada gairah belajarnya sangat tinggi, etos belajarnya juga sangat kuat. Nah ini harus diciptakan. Ini eman-eman kita sudah punya teman-teman yang sangat-sangat oke semua ya kan. Yang kedua, lingkungan kita juga harus diciptakan sebaik mungkin, eman-eman. Jadi SMP-nya sudah oke, teman-temannya saya rasa sudah luar biasa di sini ya. Kita ciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang bagus, yang kita memacu untuk semangat belajar lebih keras lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, nanti bisa diskusi karena nanti ada Dokter Islan ini juga tidak kalah hebat, nanti kita sharing-sharing tips-tips mengenai macam-macam kehidupan dan terutama motivasi belajar. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Mantra berikutnya kepada yang terhormat Dr. Ibu Nyaman Islam Rahmadiyah, SPDP Dr. Spesialis Jantung, Pendidikan 1, Pendidikan Sarjana Dokter dan Garasi Dokter Umum Universitas Airlangga 2010 hingga 2016. Dokter Umum di Rumah Sakit Permata 2016 hingga 2017. Dokter Umum di PKN Giri 2016 hingga 2017. Pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Airlangga 2016 hingga 2023. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Islam 2023 hingga sekarang, dan dokter spesialis jantung. Kepada yang terhormat pada beliau dengan tetap kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya. Ada yang sudah ngantuk? Ada yang sudah haus? Nah, nanti Pak Dokter ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab, nanti saya kasih kejutan ya. Ada yang namanya bintang enggak? Bintang mana bintang? Bintang nggak masuk? Oh nggak masuk? Oh iya. Sudah. Jadi untuk berkaitan dengan kemarin saya baru dapat undangannya terkait topik untuk menjaga kesehatan jantung ya. Mungkin adik-adik semua akhir-akhir ini sering lihat orang masih muda tahu-tahu sudah meninggal ya. Ada yang sudah masih muda tahu-tahu cuma berbaring di tempat tidur. Ada beberapa seperti itu ya. Ada juga atlet, mungkin teman-teman suka main bola ya. Sering main bola. Ada beberapa berita yang tahun kapan ya? Tahun lalu ya. Pemain bola siapa ya? Pemain bola dari Belanda ya. Erikson, tahu Erikson ya? Nah, Erikson tahu-tahu kolaps, pingsan ya. Ternyata dia mengidap henti jantung ya. Tapi henti jantungnya bukan berhenti mendadak. Sudah ada gangguan irama ya. Jadi kalau ada gangguan irama dipicu dengan aktivitas, akhirnya terpiculah ya. Sehingga terjadi henti jantung. Nah, alhamdulillah penanganannya bagus, tim dokternya bagus, bisa selamat gitu. Semua hal seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan sama Dokter Mia, Dokter Habibie ya. Hidup itu pilihan ya. Jadi kesimpulannya hidup itu pilihan. Ya. Pilihan kita mau sedih sekarang, senang besok, atau senang sekarang atau sedih besok gitu ya. Dua pilihan itu sudah. Terus yang kedua, pesan dari Dokter Habibie, kita jangan melihat dari kacamata kita sendiri. Lihat dari kacamatanya orang lain dan dunia lain. Bukan dunia lain hantu ya, tapi dunia lain di luar dari SMP Namira ya. Betul kata Dokter Habibie, ikut kompetisi, ikut olimpiade di luar gitu ya. Kalau saya dulu kebetulan besarnya di Surabaya, sekolah di Surabaya terus ya. Tapi ternyata lingkungan saya kurang mendukung waktu itu. Saya dulu kebetulan dapat sekolah yang dekat dengan rumah. Saya dulu zamannya berbeda dengan Dokter Habibie. Saya dulu tidak bisa milih-milih sekolah seperti itu. Sehingga apa? Saya memilih tempat bimbingan belajar yang tempat lingkungannya SMA yang top. Nah, dulu saya SMA pinggiran. Saya SMA di pinggir kota. Dan biasanya memang terkenal anak-anak yang nakal-nakal betul. Nakal, terus kebanyakan, mohon maaf, setelah lulus SMA nggak ada yang lanjut kuliah seperti itu. Tapi saya selalu diberikan pengertian sama guru-guru saya, sama orang tua saya, selalu melihat dari kacamata di luar sana masih banyak yang lebih tinggi dari kita. Ada langit di atas langit, gitu ya. Meskipun betul kata Dokter Habibie, kadang-kadang kita kalau di rumah sama ibu kita, sama ayah kita ya, kita merasa orang paling hebat ya. Waktu kecil kita sebelumnya cuma bisa merangkak, tahu-tahu bisa berdiri, bisa manjat jendela, bisa manjat macam-macam, merasa wah saya orang yang paling kuat ya. Ternyata waktu keluar dari rumah ada yang lebih kuat, ada yang lebih pintar, ada yang lebih hebat seperti itu ya. Nah, balik lagi ke topik untuk menjaga kesehatan jantung. Jaga kesehatan jantung itu sebenarnya gampang-gampang susah. Yang penting ada usahanya. Kalau usaha sudah dilakukan ya itu sudah qadarullah. Itu intinya. Nah, usaha yang pertama, saya yakin adik-adik semua suka melakukan aktivitas fisik atau olahraga ya. Siapa yang suka main bola? Yang suka main bola siapa? Sama ini apa? Kamu mau jadi tentara gitu ya? Iya. Hah? Masih sini. Ayo maju. Ya. Maju dulu.
Sepak bola. Sepak bola. Wah. Sip. Yang satunya namanya siapa? Nama saya Dava Hafiz dari kelas 9A. Dava. Oh, Dava juga namanya. Ada 2 loh nama Dava. Ada 3. Waduh, semua Dava maju ke depan. Ayo, Dava semuanya maju ke depan. Azam panggilannya ya. Azam cita-citanya mau jadi atlet sepak bola. Bagus sekali cita-cita jadi atlet itu ya. Jadi cita-cita jadi atlet itu kita banyak dapat manfaat. Manfaat yang pertama dapat kesehatan. Manfaat yang pertama dapat kesehatan ya. Terus manfaat yang kedua, kalau misalnya kita betul-betul tekun pengen jadi atlet sepak bola, bisa dapat di klub yang bagus ya gitu ya. Wah, Liga 1, Liga 2 gitu ya. Liga Eropa harapannya ya. Nanti kamu kok Liga Eropa lebarannya gimana? Jauh dong sama orang tua ya. Diajak ya. Kayak Sane gitu ya. Wah. Ya jadi bagus kalau mau jadi atlet sepak bola kita dapat bisa olahraga, menjaga kesehatan, dan tentunya Azam, sebelum misalnya kamu mau jadi atlet ya, kita harus tahu kapasitas badan kita, kapasitas fungsi badan kita. Dengan cara apa? Ya melakukan cek kesehatan rutin. Nah, cek kesehatan rutin untuk melihat kesehatan jantung kita dengan cara apa? Ya mungkin Azam pernah lihat ya, waktu Ronaldo, waktu Sane, waktu Messi mau masuk klub itu selalu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan kesehatan itu salah satunya adalah pemeriksaan treadmill. Jadi tahu treadmill ya, alat olahraga lari itu biasanya sambil dipasang alat semacam masker oksigen. Kemudian dipasang untuk mendeteksi irama jantung. Nah, jadi waktu itu kamu dipaksa untuk olahraga, aktivitas yang mulai dari ringan sampai berat, kita bisa melihat apakah ada gangguan irama jantung di badanmu. Nomor 2, kita bisa lihat kapasitas paru-paru kita seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya sekarang masih SMP, nggak apa-apa, mulai gali hobimu itu, digali hobinya ya. Jadi atlet-atlet olahraga, TNI, tentara, Polri, polisi ya, itu justru akan mendapatkan kemudahan kalau mau masuk ke jenjang kuliah yang lebih lanjut, contohnya kedokteran, arsitek, itu jauh lebih mudah dan lebih diutamakan. Ya bagus Azam, sudah berani maju ke depan ngobrol sama saya, dapat hadiah voucher PKB ya. Nah berikutnya Dava 1. Saya sebut Dava 1 ya, karena yang pertama kali maju mau menggantikan Azam lah. Hebat ini, dia keberaniannya luar biasa. Kamu cita-citanya apa? Pakai mikrofon. Perwira polisi. Wah, perwira polisi. Iya. Kalau dari fisiknya ya, sudah pantas ya. Hampir sama loh. Hampir sama ya. Nah, jadi hampir sama. Polri, polisi, TNI, atlet itu hampir sama. Nomor 1 selalu disiapkan fisiknya. Azam nggak apa duduk lagi. Makasih ya. Jadi kalau mau jadi polisi bagus ya, Dava. Kamu nanti kalau mau jadi polisi, kalau saya boleh kasih masukan, sekolah perwira ya. Sekolah keperwiraan itu wajib ya, karena dari keperwiraan itu kamu nanti bisa masuk ke jenjang sekolah yang lebih lanjut ya. Bisa juga ada, kalau misalnya nanti ternyata Dava mudah-mudahan dapat rezeki, misalnya bisa sekolah di fakultas kedokteran, nah itu bisa jadi polisi kamu ya. Jadi sekolah kedokteran dulu, sarjana sudah selesai, barulah masuk ke sekolah keperwiraan. Begitu juga kalau misalnya ada teman-teman yang lain mau masuk TNI, AL, marinir, bisa juga nanti langsung dapat
pangkat gitu biasanya ya. Dan dipermudah misalnya apa Dava mau sekolah di luar negeri, mau jadi perwiraan apa, bidang apa, spesialistik apa, misalnya spesialistik untuk jadi detektif atau apa, nah itu bisa ya. Jadi bisa sekolah bermudah seperti itu. Nah, hobinya Dava apa? Dava satu langsung sepak bola, main sepak bola, hampir rata-rata main sepak bola ya, gak ada basket ya. Wah ya, sepak bola ya, bagus main sepak bola. Nah, bisnis itu yang diajarkan sama Rasulullah ya, berdagang ya. Jadi itu sangat bagus sekali ya, salah satu pintu rezeki yang paling diridhoi sama Allah, asalkan jujur ya. Ya, tepuk tangan buat Dava Hafiz dapat voucher. Ya, makasih ya. Berikutnya Dava 2. Tadi Dava Hafiz, sekarang Dava Ta'aj. Nah, cita-citanya Dava Ta'aj apa? Jadi guru, masya Allah. Tepuk tangan buat Dava ya. Jadi guru itu sebenarnya kalau saya bilang levelnya lebih tinggi dibandingkan profesi-profesi yang lain, Dava ya. Karena tanpa adanya ustazah ya, kita nggak bisa apa-apa ya. Kita nggak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia ini maupun ilmu agama ya. Bagus sekali Dava. Selain guru pengennya apa? Selain jadi guru mau jadi apa? Tidak tahu. Ya sudah, tepuk tangan buat Dava ya. Yang terakhir, namanya siapa? Arkano Dava dari Italia. Arkano. Ya, bacanya gitu bukan? Ya, Arkano Dava. Cita-citanya apa? Di sini. Menjadi pemain badminton. Tepuk tangan buat Arkano Dava ya. Jadi kalau jadi pemain badminton, pemain bola, pemain basket itu hampir sama semua ya. Yang penting kamu harus tekun di situ ya. Gak usah kalau mendengarkan saran orang boleh-boleh aja, tapi ambil yang bermanfaat. Yang jelek nggak usah diambil. Seperti kata Dr. Mia tadi ya. Jadi boleh kita memilah teman yang baik, yang kurang baik, boleh aja. Tapi tidak salahnya kita berteman dengan semua orang. Kalau ada yang kurang baik, ya nggak usah diambil, didengarkan saja. Ya kan Dava ya. Kalau misalnya ada yang bagus, ya dimanfaatkan yang bagus, dimanfaatkan, diterapkan. Ya kan Dava ya. Kalau misalnya ngomong badminton nggak masalah, kamu ikut lomba-lomba, nggak usah ragu. Aduh, nanti ketemu sama lawan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih tinggi, jangan takut. Berarti harus latihan apa, gitu ya Dava ya. Begitu juga nanti misalnya Arkano Dava waktu SMA, misalnya nanti mau kuliah arsitek, mau kuliah jadi guru, mau kuliah jadi dokter, mau kuliah jadi teknik sipil, mau kuliah jadi teknik perkapalan. Nah, itu nanti kamu harus tahu musuh-musuhnya. Ya, musuh-musuh modelnya kayak gimana. Dari situ nanti kamu akan lebih terpacu untuk belajar lebih giat. Ya kan Dava ya. Terus habis pertanyaannya ya. Ini buat kamu ya. Ya, makasih ya. Nah, jadi kita balik lagi, kiat-kiat untuk menjaga kesehatan jantung itu nomor 1 aktivitas fisik ya, olahraga harus rutin ya. Nah, tadi kok cowok-cowok semua ya, sekarang cewek-cewek ya. Yang cewek-cewek, yang kelas 1 yang suka main basket siapa? Wah, ayo maju. Yang paling semangat ayo maju. Siapa namanya? Ayo maju. Dengan hadiah, ayo sini. Bawa hadiah, ayo. Ayo maju. Hah?
Jago banget. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, maju. Ayo, maju. Ada apa lihat? Ayo sebelahnya tadi maju. Sebelahnya tadi tunjuk tangan juga. Ayo. Nggak dihukum loh. Maju ayo. Perkenalan namanya siapa? Perkenalkan nama saya Lele dari kelas 7D. Panggilannya siapa? Rere. Ya, Rere dari kelas 7D. 7 ya. Wah, kok kelas 1 ya. Kelas 7 8 9 ini ya. Nah. Kamu suka main basket? Wah, berarti hobinya main basket ya? Bukan masak ya? Oh, bukan ya. Nah, Rere cita-citanya apa? Jadi atlet basket. Atlet basket muslimah, masya Allah. Ya, tepuk tangan buat Rere dong. Gak apa-apa Rere, bagus, harus pede kamu ya. Harus percaya diri sama cita-citanya, keinginannya harus percaya diri ya. Sama kayak Dokter Mia. Dokter Mia juga muslimah, perempuan, wanita ya. Tetap harus berani. Kalau zaman Dokter Mia dulu, laki-laki sama perempuan kalau di kedokteran banyak laki-laki dan perempuan ya dok ya. Banyak perempuan ya. Jadi harus berani ya. Tepuk tangan dari ini voucher ya. Kasih ya. Berikutnya siapa namanya? Kala. Lala. Iya. Oh Lala. Iya. Lala hobinya juga main basket. Iya. Jangan-jangan mau jadi atlet juga. Iya. Waduh. Kok banyak suka jadi atlet ya? Hobi yang lain nggak ada Lala. Nggak ada. Nggak ada. Betul-betul suka basket. Ada apa? Apa ya? Loh. Oh, Lala ini suka ini ya? Apa guyon ya Mas Lala? Hah? Stand up comedy ini bisa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya Lala, kalau nanti Lala kasih kesempatan untuk kuliah, mau kuliah apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya Allah. Sekarang om dokter tanya, pelajaran yang paling Lala suka apa? Penyola. Selain itu, masa nggak ada? IPA. Jadi pelajaran IPA yang suka ya. Pelajaran IPA itu ilmu pengetahuan alam. Ya. Jadi dari situ Lala bisa menggali kegemaran yang lain. Ya, boleh. Punya hobi main basket boleh aja ya. Tapi Lala perlu ingat yang tadi saya sudah bilang, jangan menaruh telur-telur kita di keranjang yang sama. Taruh di keranjang yang lain-lain yang banyak ya. Jadi kalau misalnya Lala suka IPA ya bisa nanti kuliah, misalnya kuliah kedokteran bisa, kuliah fisika bisa, biologi bisa ya. Jadi biar punya lebih dari satu profesi. Selain basket misalnya main basket, basket terus profesi lain bisa aja Lala ya. Harus mau ya. Ya Lala ya. Nah, selain itu nanti Lala jadi ibu rumah tangga bisa. Ya Lala maju lah. Mikrofonnya dipakai harga ya. Main piano, masya Allah. Tepuk tangan buat Rekan ya. Main piano. Rekan bisa main piano lagu apa? Tergantung diminta. Jangan-jangan bisa main Golden Hour nih. Oh bisa. Wah, nanti kapan-kapan main di rumahnya Katam ya. Rekan hobinya apa? Yaudah, kalau bingung, cita-citanya Rekan apa? Jadi dokter, tepuk tangan buat Rekan ya. Jadi dokter itu perjalanannya panjang Rekan ya. Tadi kalau Rekan dengarkan dari dokter Habibie ya, pengalamannya di mana aja banyak ya. Mulai dari sekolah, dari jadi dokter jaga sana sini, baru bisa sekolah.
itu perjalanan panjang ya. Mungkin rekan sudah tahu ya perjalanan dari dokter itu panjang, tapi tetap rekan harus yakin, percaya diri ya rekan ya. Percaya diri bahwa rekan bisa ya. Semua orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Terus kemudian rekan juga harus bisa melihat calon-calon penantangnya rekan nanti. Artinya apa? Waktu misalnya nanti mau masuk kuliah, orang lain yang mendaftar itu adalah penantangnya rekan semua, musuhnya rekan semua. Dalam arti positif ya. Artinya apa? Untuk memperebutkan kursi ya, untuk jadi dokter. Jadi rekan harus lebih terbuka. Olimpiade harus ikut semua, mau lomba-lomba misalnya try out di Surabaya, di Jakarta, di Jogja, ikuti aja, nggak masalah. Jadi dari situ rekan nanti bisa tahu, oh ternyata ada orang yang lebih pintar dari saya. Dengan begitu nanti kita lebih terpacu. Betul kalau Habibie, motivasi yang nomor satu yang biasanya ditancapkan orang-orang sukses seperti Dr. Habibie, Dr. Mia ini adalah takut ya. Bukan kita takut untuk maju, bukan. Tapi kita takut nggak sukses, takut nggak bisa memberikan nafkah, takut nggak bisa membagikan orang tua. Gitu ya. Jadi takutnya dari situ. Karena kalau takutnya dari situ kita akan lebih terpacu ya. Terima kasih rekan sudah berani maju, dapat hadiah. Terus sama kebetulan karena cita-citanya sama, tak tambahin coklat ya. Makasih ya. Nah, Oi. Oi. Hobinya apa, Oi? Hah? Hobinya apa? Main basket. Hah? Main apa? Sepedaan. Loh, tapi kok teman-teman belum basket? Basket juga? Basket. Ya. Jadi cita-citamu apa, Oi? Gegana. Hah? Gegana. Masya Allah, tepuk-tangan dulu. Wah, ini baru dengar saya ya. Cita-citanya mau jadi tim Gegana ya. Betul, tim Gegana. Nah, tahu tim Gegana apa? Coba jelaskan. Penjinak bom. Oke. Kayaknya ini sering nonton film action ya. Iya. Berkeringat menentukan kabel merah apa hijau, kabel biru apa hijau. Oh enggak, bukan warna kan? Enggak ya, sehat ya, alhamdulillah. Betul, jadi tim Gegana itu salah satu profesi yang didam-damkan oleh teman-teman polisi ya. Karena itu salah satu tim-tim yang spesial. Ya, karena enggak semua orang bisa. Bagus itu, ya. Tetap harus percaya, bisa di tim Gegana. Arsitek, ya sudah, ya, kudu arsitek ya, ya soalnya dapat hadiah, voucher sama coklat ya. Meskipun agak malu-malu tapi sudah berani maju ya. Makasih ya. Nah, sekarang Fatan ya. Nah ini mukanya beda ya. Beda ya mukanya ya. Yang satu asli Taiwan, yang satu dari Bali. Fatan, hobinya apa Fatan? Fatan ini hobinya kayaknya banyak ya. Yang paling suka apa Fatan? Main game. Nah, main game ya. Ustaz main game hobinya Ustaz. Fatan, selain hobimu main game, cita-citamu apa? Jangan bilang nggak tahu. Belum kepikiran ya. Pinter ya. Jangan bilang nggak tahu tapi jawabnya belum kepikiran ya. 30 menit. Kalau misalnya 30 menit masih belum mampu, bisa 15 menit boleh. Olahraga apa yang disarankan? Olahraga yang melibatkan seluruh otot badan kita. Boleh kita cicil misalnya hari Senin mau olahraga untuk kaki aja, ya bersepeda, jalan, tadi naik tangga itu sudah aktivitas fisik, gitu ya. Kita jalan santai 5.000 langkah sehari sudah aktivitas fisik.
gitu ya. Jadi aktivitas fisik itu bukan hanya harus olahraga seperti sepak bola, badminton, itu olahraga sepak bola, badminton itu ada sebenarnya bukan olahraga ya, tapi olahraga lebih sifat rekreasi untuk hiburan. Olahraga itu harus bersifat olahraga itu harus bersifat terukur dan juga progresif. Nah, itu pengertian olahraga itu ya tadi ya. Artinya terukur itu apa? Kita harus mengukur. Misalnya minggu pertama kali kita coba olahraga, misalnya mau olahraga jalan atau sepeda sehari 6 menit. Sehari 6 menit sampai minggu depan kita naikkan pelan-pelan 8 menit gitu. Jadi olahraga itu nggak harus lama. Yang penting harus melibatkan seluruh pergerakan otot di badan kita. Tangan ya harus terlibat, kaki ya harus terlibat. Dan dengan cara apa? Misalnya kalau di rumah, ya kita bisa melakukan olahraga dengan berat badan kita sendiri. Contohnya apa? Push up, sit up, gitu ya. Atau mungkin squat juga bisa. Ya. Jadi nggak harus yang angkat barbel, nggak harus. Nggak harus bersepeda keluar rumah, nggak harus. Bisa kita sesuaikan, misalnya naik tangga juga bisa. Misalnya naik tangga bolak-balik di rumah, naik tangga bolak-balik itu juga salah satu aktivitas fisik kok dia ya. Jadi nggak harus keluar rumah, nggak harus menggunakan waktu yang cukup lama, nggak harus gitu ya. Yang beda bisa menjawab ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan saya yang kembali dari kelas 9A ini, misalnya sekarang saya ini lagi kayak bingung gitu kapan harus belajar karena sibuk gitu. Jadi apa cara untuk mengembalikan motivasi belajar? Begini saja. Iya biasanya dulu tuh belajarnya setiap hari, sekarang kayak belajar cuma pas ujian aja. Mungkin nanti ditambahin oleh Dr. Habibie sama Dr. Iswan ya. Sekarang Bu Dokter nanya, Adam bisa melihat nggak perubahan itu karena apa? Apa ya? Nggak tahu juga. Oke, ya sudah. Oke. Ya, namanya semangat itu kadang naik, kadang turun. Itu wajar apa enggak? Wajar. Itu hal yang wajar, Adam. Ya, mungkin di fase ini Adam sedang jenuh belajar. Tadi pesan dari Dr. Mia, pesan dari Dr. Iswan, pesan dari Dr. Habibie apa? Memilih kawan yang bisa memotivasi Adam untuk kembali semangat belajar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di-refresh lagi. Di sisi lain belajar, hobi yang membuat Adam semangat apa? Main game. Nah, main game. Boleh kan Mbak Dr. Iswan? Boleh, silakan. Adam boleh bermain game. Tetapi jangan sampai game itu mengendalikan kehidupan Adam. Artinya apa? Sampai lupa waktu sholat, sampai lupa waktu belajar. Ya, jadi cari hal-hal yang membuat motivasi belajar Adam menjadi kembali semangat. Ya, cari teman yang kiranya saat ini yang lagi semangat belajar siapa? Ya, kayaknya tadi ketua OSISnya semangat belajar itu didekatin. Ya, sehingga Adam melihat, oh kok dia belajar terus ya, iya ya, aku kok enggak belajar lagi ya, aku takut nanti tidak naik kelas. Itu motivasi yang utama. Rasa takut itu akan memicu Adam untuk kembali semangat belajar. Ya, semangat ya Adam ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Adam.
Acara selanjutnya pemberian cindera mata oleh Kepala Sekolah SMP Namira kepada Ustadz Gatot Aribowo, dipersilakan. Acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.